Anda kembali bersama kami di Newsline pemirsa, dan saatnya kami memasuki segmen Newsline Trending Topic. Kira-kira apa saja yang sedang ramai dicari dan diperbincangkan oleh warganet? Kita akan lihat berikut ini pemirsa. Nah, untuk trending topik yang pertama ini masih cukup ramai terkait dengan kasus dugaan korupsi dalam proyek pengadaan Chromebook ya, yang menyeret nama mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Kira-kira ada lebih dari 4.000 pencarian pemirsa. Dan yang kedua, Marcel, ada pencarian juga ini dengan 5.000 pencarian itu Blackpink akan konser lagi nih di Jakarta. Kurang lebih bulan November 2025 nih untuk para pendukung Blackpink itu, para pecintanya ini Blackpink udah akan konser lagi. Udah pada war tiket ya kayaknya nih. Pastinya nih. Nah, kita akan hadirkan pemirsa selengkapnya informasi dalam Newsline Trending Topik berikut ini. Nah, Marcel, kita ke Newsline Trending Topik yang pertama terlebih dahulu nih, di mana Kejaksaan Agung saat ini sedang mengusut ada dugaan korupsi pengadaan laptop maksud kami Chromebook untuk digitalisasi pendidikan di Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Riset Teknologi atau Mendikbudristek pada periode 2019 atau hingga 2022. Ini udah kurang lebih ada beberapa tahun yang lalu ya, dengan nilai ini mencapai 9,9 triliun rupiah nih, Marcel. Iya, pemirsa, program ini awalnya dimaksud untuk mendukung digitalisasi pendidikan, namun Kejaksaan Agung kemudian menemukan adanya indikasi praktik korupsi yang merugikan keuangan negara. Saat ini masih dalam proses penyelidikan dan Kejaksaan Agung mengumumkan bahwa sedikitnya ada 5 perusahaan vendor lokal yang ditengarai melakukan pengaturan bersama dan juga penggelembungan harga. Saat ini sih memang sudah ada 28 orang yang diperiksa sebagai saksi. Termasuk ada di dalamnya ini ada para ex-staf khusus mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Karena diduga juga terlibat dalam proyek teknologi dan digitalisasi tersebut. Iya, tadi proses pemeriksaan saksi atau permintaan keterangan ini sedang berlangsung pemirsa, dan juga untuk mencari barang bukti Kejaksaan Agung ini sudah menggeledah ada apartemen 2 staf khusus Nadiem. Nah, betul sekali, karena kemarin nih tepatnya tanggal 10 Juni 2025 Kejaksaan Agung sendiri ini sudah memeriksa ada 1 dari 3 ex staf khusus Nadiem, yaitu Fiona Handayani, yang diperiksa selama kurang lebih ada 12 jam terkait dengan pengadaan laptop Chromebook. Dan sebelumnya Kejaksaan Agung ini akan menjadwalkan pemeriksaan Fiona kembali pada pekan yang lalu. Namun Fiona ini absen, Marcel, dari panggilan penyidik. Dan penyidik pun saat ini telah mencegah Fiona untuk berpergian ke luar negeri. Iya, bukan hanya Fiona, tapi juga ada 2 ex-staf khusus Nadiem Makarim lainnya, yaitu Jursitan yang dijadwalkan untuk dipanggil oleh Kejaksaan Agung pada hari ini. Nah, sementara Ibrahim Arif juga akan dipanggil pada hari Kamis esok. Terkait dengan kasus ini ya, Andro dan pemirsa, kemudian Nadiem Makarim selaku mantan Menteri Dikbudristek ini juga sudah buka suara pemirsa. Ini adalah visual ketika Nadiem melakukan konferensi pers didampingi oleh kuasa hukumnya, di mana ia berbicara mengenai dugaan korupsi proyek pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek saat ia menjabat. Nadiem pun dalam konferensi persnya ini mengaku siap diperiksa dan membantah untuk kabur. Nah, Nadiem memang sempat diisukan ini, Marcel, menjadi buronan karena kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook senilai 9,9 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Nadiem ini muncul didampingi oleh kuasa hukumnya, yaitu Bang Hotman Paris. Tadi sudah lihat ya, iya, kanannya. Hotman Paris juga memastikan ini bahwa kliennya mematuhi proses hukum dan siap untuk diperiksa. Ya, Nadiem Makarim saat ini juga akan tetap tinggal di Indonesia. Ia tidak disebut berniat untuk
kabur atau berpindah ke luar negeri. Dan bahkan dalam konferensi pers itu menyatakan siap untuk kooperatif begitu ya jika dimintai keterangan. Nah, kita simak pernyataan selengkapnya dari kuasa hukum Nadiem Makarim, Hotman Paris berikut ini. Nadiem ada di Jakarta, dia siap setiap waktu untuk, dia udah bilang tadi kooperatif, mungkin mana DPO, dia ada di sini, sehat walafiat. Nggak benar, justru tujuan dilakukan konferensi pers ini adalah untuk menerangkan ke publik bahwa Nadiem itu akan kooperatif, menghargai kewenangan kejaksaan, dan siap setiap waktu, dan tidak ada, dan membantah seolah-olah kabur atau kemana, ada di dalam negeri. Nah, Marcel, dalam kesempatan yang sama juga, Nadiem memang menjelaskan bahwa tentang pengadaan 1,1 juta unit laptop beserta modem 3G dan proyektor untuk lebih 77.000 sekolah ini dalam kurun waktu 4 tahun. Ya, ada beberapa hal yang memang disampaikan oleh Nadiem Makarim atau ia memperjelas bagaimana keterangan dari Kejaksaan Agung begitu terkait dengan proyek pengadaan Chromebook ini. Ada beberapa poin pemirsa kami coba rangkum untuk Anda soal konvers atau konferensi pers dari Nadiem Makarim. Yang pertama, ini Nadiem membantah telah mengubah kajian pengadaan laptop. Karena sebelumnya kajian kalau menurut kronologi Kejagung ya, bahwa kajian laptop ini adalah untuk daerah 3T atau daerah terluar, tertinggal, dan terdepan di Indonesia. Dan ia menyebutkan juga bahwa dia bukan menjadi pihak yang kemudian mengganti bagaimana detail dari program pengadaan digitalisasi pendidikan itu. Oke, kemudian Marcel untuk alasan memilih laptop Chromebook ini karena laptop Chromebook ini tidak ribet juga, tidak perlu untuk mendownload, kemudian juga karena kalau laptop-laptop yang lain itu membutuhkan juga ada biaya-biaya tambahan juga. Nadiem memang sempat menyampaikan seperti itu. Kemudian juga untuk pengadaan laptop sendiri ini untuk mencegah ada learning loss. Ingat nggak? Waktu itu kan pada saat pengadaan ini lagi pandemi COVID-19 juga. Kemudian juga kan kita siswi dan juga guru ini kan perlu adanya tidak ada tatap muka, jadi perlu adanya laptop. Jadi ini Betul untuk sekali. kegiatan belajar mengajar juga, Marcel. Supaya kemudian ini anak-anak sekolah bisa tetap belajar walaupun mungkin lebih banyak harus diam di rumah. Nah, selain itu terkait dengan program untuk daerah 3T. Menurut Nadiem ini berbeda dengan program digitalisasi pendidikan. Jadi kalau untuk program digitalisasi pendidikan yang dimaksud sebetulnya Kementerian Dikbudristek saat itu sudah memberikan ada sejumlah laptop. Nama laptopnya ini berbeda, bukan laptop Chromebook ya, tapi sebuah laptop yang disebut sebagai awan penggerak. Nah, kalau awan penggerak ini baru cocok untuk daerah 3T karena tidak membutuhkan adanya sinyal seperti Chromebook begitu ya. Kalau awan penggerak ini hanya butuh modem secara lokal untuk bisa beroperasi. Jadi, kalau kemudian disebut ada keterlibatan Nadiem di pengadaan proyek 3T itu dia membantah. Oke, kemudian juga ini yang tidak kalah menariknya pemirsa dan juga Marcel, memang Nadiem menyebut bahwa 97% laptop ini juga sudah diterima dan pengadaan laptop Chromebook ini juga di awal memang diawasi juga oleh Kejagung. Nah, Marcel, kita berikut pernyataan Nadiem Makarim terkait dengan pendampingan dari berbagai instansi dalam proses pengadaan laptop Chromebook berikut ini. Kami memastikan bahwa ada pendampingan dari berbagai macam instansi. Pak Hotman tadi sudah menyebut mengenai BPKP dan melakukan audit dalam proses ini. Kami dari awal proses mengundang Jamdatun, mengundang Kejaksaan untuk mengawal dan mendampingi proses ini agar proses ini terjadi secara aman dan semua peraturan telah terpenuhi. Di luar itu pun kami melakukan, Kemendikbudristek melakukan konsultasi kepada KPPU untuk memastikan bahwa tidak ada unsur monopoli di dalam proses pengadaan ini. Jadi sudah berbagai macam jalur yang ditempuh untuk memastikan bahwa pengadaan sebesar ini yang memang selalu kami mengetahui dari awal pasti ada resikonya, dikawal dengan berbagai instansi. Jadi itu adalah hal yang ingin saya utarakan. Inilah salah satu alasan kenapa saya juga terkejut waktu mengetahui berita ini. Dan itu yang sekarang saya melihat semua dari ke belakang dan
saya ingin masyarakat mengerti bahwa seluruh proses azas transparansi dan meminimalisir konflik kepentingan sudah dilaksanakan. Ya Marcel, selain dari Kejagung juga memang disampaikan juga oleh Hotman Paris juga bahwa proyek ini juga diawasi dan juga diaudit oleh BPKP serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU begitu. Dan menanggapi sejumlah klarifikasi yang disampaikan Nadiem, Kapus Penkum Kejaksaan Agung yaitu Harly Siregar mengatakan penyidik masih fokus untuk mengumpulkan sejumlah bukti-bukti sebanyak mungkin untuk membuat terang benderang dari tindak pidana tersebut. Ya, dari pihak Kejaksaan Agung juga mengatakan bahwa pihaknya akan meneliti soal kejaksaan yang disebut-sebut memberikan pendampingan dalam proyek laptop Kemendikbudristek tersebut. Jadi memang ini sudah ditanggapi juga oleh pihak Kejaksaan Agung, sementara proses pemeriksaan saksi akan terus dilakukan oleh pihak penyidik Kejagung. Kita simak selengkapnya pernyataan dari Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harly Siregar berikut ini. Tentu kita akan teliti ya, apakah memang dalam proses pengadaan Chromebook ini sudah melibatkan pihak-pihak termasuk pihak kami ya dalam memberikan pendapat hukumnya. Tapi yang perlu bahwa itu yang saya sampaikan, penyidik sekarang sedang fokus untuk melakukan penggalian terhadap bukti-bukti sebanyak mungkin. Oleh karenanya apapun pandangan, apapun pendapat yang ada di luar, saya kira ya silakan saja. Tetapi sesungguhnya pandangan atau pendapat atau keterangan yang diberikan di hadapan penyidik itulah nanti yang akan menjadi dasar ya bagi proses penyidikan dan pemberkasan selanjutnya. Nah, Marcel, Harly juga mengatakan menghormati sikap Nadiem nih yang memberikan klarifikasi terkait pemberitaan tentang dirinya terkait kasus ini. Kejagung bahkan membantah pernah menyebut nama mantan Mendikbudristek dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Harly menegaskan penyidiklah yang nanti akan menentukan siapa yang akan dimintai keterangan untuk membuat terang tindak pidana tersebut. Ya, termasuk nantinya pemeriksaan terhadap ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim ini akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan penyidik. Karena sampai dengan hari ini ya kita belum mendengar adanya penjadwalan terkait dengan permintaan Nadiem Makarim untuk diperiksa sebagai saksi. Nah, dari pihak Kejaksaan Agung ini juga meminta agar semua pihak tidak berpolemik dan menghargai pandangan yang muncul di masyarakat. Tapi yang jelas bahwa menurut Harly Siregar ini penyidik akan berpedoman pada bukti-bukti yang diperoleh dalam kasus tersebut. Nah, itu tadi bagaimana masih begitu ramai ya perbincangan terkait dengan kasus Chromebook ini. Tentu kita harapkan siapa saja pihak yang memang terlibat di dalamnya ini bisa diberikan tindakan yang tegas dari Kejaksaan Agung. Sebuah kasus ini juga bisa terang benderang ya siapa saja yang terlibat dan di dalamnya seperti apa. Oke, itu tadi Marcel trending topik yang pertama terkait dengan Nadiem Makarim. Selanjutnya ini ada informasi apa Marcel? Ya, kami akan kembali untuk Anda pemirsa usai jeda dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Newsline. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.